Perkenalkan, nama saya Maria Sofira. Perkenalkan, nama saya Irina Christine sendiri. Perkenalkan, nama saya Putri Desita Krisula Sinaga. Perkenalkan, nama saya Yunisa. Perkenalkan, nama saya Fadila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi revolusi industri 4.0, karakteristik revolusi industri, dan periodisasi revolusi industri. Nah, sebelum kita masuk ke definisi revolusi industri 4.0, kita harus tahu nih, apa itu revolusi dan apa maksudnya gelombang 4. Kata revolusi digunakan untuk perubahan yang sangat cepat dan fundamental, serta bersifat destruktif, yaitu yang dimana merusak tatanan lama yang sudah ada selama bertahun-tahun. Sementara, gelombang 4 menandakan urutan kejadian revolusi yang pernah ada. Dari kata tersebut, kita tahu nih apa definisinya. Jadi, definisi revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik revolusi industri. Karakteristik revolusi industri dibagi menjadi dua. Kita akan membahas poin pertama, yaitu perubahan dan perkembangan teknologi di bidang industri. Ada 6 perubahan dan perkembangan teknologi di bidang industri. Yang pertama, penggunaan bahan baku baru seperti besi dan baja. Yang kedua, penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak seperti batu bara, mesin uap, listrik, dan minyak bumi. Yang ketiga, penemuan mesin-mesin baru seperti mesin pemintal dan mesin tenun. Yang keempat, organisasi kerja baru yang dikenal sebagai sistem pabrik yang memerlukan peningkatan pembagian kerja dan spesialisasi fungsi. Dan yang kelima, perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi, termasuk lokomotif uap, kapal uap, mobil, pesawat terbang, telegraf, dan radio. Dan yang keenam, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan untuk industri. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu perubahan dan perkembangan baru di bidang non-industri, yaitu ada 5. Yang pertama, perbaikan pertanian yang memungkinkan penyediaan makanan untuk populasi non-pertanian yang besar. Yang kedua, perubahan ekonomi yang menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Yang ketiga, perubahan politik yang mencerminkan pergeseran ekonomi serta kebijakan negara baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri. Dan yang keempat, perubahan sosial yaitu pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas kerja, dan munculnya pola otoritas baru. Dan yang terakhir, yang kelima, transformasi tatanan budaya yang luas di mana pekerja memperoleh keterampilan baru dan khas. Selanjutnya kita masuk ke periodisasi revolusi industri. Periodisasi revolusi industri ada 4 revolusi industri. Revolusi yang pertama dimulai di Inggris pada abad ke-18 dan didorong oleh mekanisasi peralatan manufaktur. Revolusi yang kedua yaitu revolusi yang dimulai sekitar pergantian abad ke-20 dan melibatkan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Dan revolusi industri yang ketiga dimulai pada tahun 1970-an melibatkan elektronik. Dan revolusi industri keempat yaitu revolusi terakhir menandai tahapan selanjutnya dari industrialisasi yang bukan hanya tentang membuat pabrik menjadi lebih efisien, namun mengenai menciptakan siklus data informasi pengetahuan di mana segala data yang terkait dengan pembuatan manufaktur termasuk data terkait desain, klien, dan pemasok dikumpulkan dan dibagikan di antara bidang dan organisasi yang berbeda. Pendapat ahli mengenai revolusi industri 4.0. Pertama, pada tahun 2030 sebanyak 400 hingga 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru karena digantikan oleh mesin. Kedua, menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, revolusi industri 4.0 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. Revolusi yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat, dan Indonesia memiliki keduanya. Ketiga, menurut Schwab 2019 dalam buku The Fourth Industrial Revolution, revolusi industri yaitu argumentasi, merupakan kecepatan, keluasan, dan kedalaman dampak sistemik terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. Dampak sistemik
merupakan ketimpangan sebagai tantangan terbesar. Megatrend berupa fisik, kendaraan tanpa pengemudi, mesin cetak 3 dimensi, advanced robotik, dan material terbaru digital dan biologis. Framework Revolusi Industri 4.0 berdasarkan perkembangan revolusi industri hingga menghasilkan mesin yang mendukung manusia dalam membuat keputusan dan bekerja untuk kebutuhan manusia, baik itu untuk tugas yang berbahaya maupun pekerjaan yang rumit. Banyak elemen yang berfungsi sebagai mediator dalam mewujudkan revolusi industri. Menurut Klingberg tahun 2022, kelengkapan teknologi, institusi ekonomi, dan struktur sosial akan menggambarkan kerangka yang dapat diterima mengenai revolusi industri 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 terhadap masyarakat, strategi, tenaga kerja, dan teknologi. Berikut beberapa pro penerapan revolusi industri 4.0, yaitu: pertama, keunggulan kompetitif strategis. Kedua, efisiensi dan efektivitas bagi organisasi. Ketiga, kelincahan organisasi. Keempat, inovasi manufaktur. Kelima, profitabilitas. Keenam, peningkatan keamanan dan kualitas produk. Ketujuh, pengalaman pengguna yang menyenangkan. Kedelapan, proses operasi yang lebih baik. Dan terakhir, manfaat lingkungan dan sosial. Sedangkan kontra terhadap penerapan industri 4.0 adalah: yang pertama, dampak negatif dari berbagai data dalam lingkungan yang kompetitif. Kedua, implementasi keseluruhan industri 4.0 diperlukan untuk mencapai kesuksesan penerapan. Yang ketiga, kekhawatiran oleh karyawan dan serikat kerja. Keempat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil. Kelima, implikasi sosial teknis industri 4.0. Keenam, keamanan siber. Ketujuh, biaya awal yang tinggi. Kedelapan, dalam mengimplementasikan industri 4.0 diperlukan biaya investasi awal yang besar. Revolusi Industri 4.0 dari perspektif perencanaan pemerintah. Ada beberapa perencanaan yang dilakukan pemerintah di seluruh dunia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama adalah sejak tahun 2011 pemerintah Amerika Serikat melakukan serangkaian diskusi, tindakan, dan rekomendasi nasional yang bertajuk AMP atau Manufaktur yang Maju untuk memastikan bahwa Amerika Serikat siap memimpin manufaktur generasi berikutnya. Yang kedua adalah pada tahun 2012 pemerintah Jerman mengesahkan rencana strategi teknologi tinggi tahun 2020 di mana pemerintah Jerman menyisihkan uang sebesar 5 miliar euro untuk pengembangan teknologi mutakhir. Kemudian yang ketiga adalah pada tahun 2013 pemerintah Prancis memprakarsai tinjauan strategis di mana terdapat 34 inisiatif berbasis sektor. Kemudian yang keempat adalah pemerintah United Kingdom pada tahun 2013 juga yang memaparkan gambaran jangka panjang hingga tahun 2050 yang disebut dengan Picture Manufacture. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah Korea Selatan mengumumkan sebuah inovasi yang dinamakan Manufaktur 3.0 yang menekankan 4 strategi populasi dan juga penugasan untuk lompatan baru manufaktur Korea Selatan. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah Cina mengeluarkan strategi Made in China 2025 bersamaan dengan Internet Plus yang memprioritaskan 10 bidang sektor manufaktur untuk mempercepat informasi dan industrialisasi. Kemudian pemerintah Jepang pada tahun 2015 mengadopsi Rencana Dasar Sains dan Teknologi di mana perhatian khusus diberikan kepada sektor manufaktur
untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Kemudian pada tahun 2016 pemerintah Singapura telah berkomitmen sebesar 19 miliar dolar untuk rencana Research, Innovation, and Enterprise. Kemudian teknologi terapan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah expand robotik, misinya adalah untuk memperpendek waktu tunggu dan waktu layanan sehingga menghasilkan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan suatu mesin berteknologi komputer yang mampu mengadopsi manusia untuk memecahkan suatu permasalahan secara umum dan melakukan penalaran dan juga memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah internal of thing. Internal of thing ini memungkinkan instrumen untuk terkoneksi satu sama lain secara virtual sehingga mampu mendukung kinerja operasional, pengawasan terhadap performa manajemen, dan peningkatan nilai guna dan output. Kemudian virtual and augmented reality. Virtual reality merupakan simulasi yang dilakukan oleh komputer dalam membentuk sebuah realitas rekaan. Jadi teknologi ini mampu memanipulasi manusia sehingga seolah-olah itu berada di tempat atau lingkungan yang berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah additive manufacturing. Teknologi ini merupakan otomatisasi proses produksi melalui teknologi 3. Kita akan membahas mengenai contoh dampak revolusi 4.0 terhadap masyarakat, strategi, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, contoh dampak dari revolusi industri ini yaitu yang pertama dalam bidang industri otomotif, kita dapat melihat nih contoh penggunaannya yaitu mobil tanpa pengemudi, di mana pengguna hanya perlu menentukan tujuan dan autopilot akan otomatis menjalankan kendaraan. Nah, contoh yang keduanya yaitu dalam industri retail. Adanya tren e-commerce yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan pengurangan toko-toko di Indonesia, mengakibatkan beberapa department store di beberapa daerah di Indonesia mengalami penutupan permanen dan mengakibatkan penurunan pendapatan. Yang ketiga pada logistik, inventory, dan manufaktur. Dapat kita lihat pada penggunaan drone. Penggunaan drone dalam berbagai kebutuhan seperti penggunaan dalam pemantauan pekerjaan, dalam pertanian maupun peternakan, penyelamatan, pengantaran, perfilman, dan memonitor kemacetan lalu lintas. Nah, dalam industri manufaktur diterapkannya yaitu robot dalam pengaturan inventaris. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengontrol logistik di pabrik. Yang keempat yaitu sales, di mana toko retail tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Contohnya supermarket Amazon yang tidak memerlukan tenaga manusia dalam bertransaksi. Prinsipnya mirip dengan e-commerce. Contoh lainnya lagi, asisten dan wartawan akan digantikan oleh AI. Bahkan pengacara juga akan digantikan oleh AI. Akan banyak lagi contoh-contoh pekerja yang bisa digantikan dengan AI nantinya. Selanjutnya pada teknologi keuangan, di mana robot menyediakan nasihat keuangan dan manajemen investasi melalui analisis big data. Selanjutnya pada pendidikan, terdapat modern classroom yang memungkinkan adanya pertemuan ruang virtual antara murid dan guru yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi Social 5.0. di mana skema dasar dari Society 5.0 adalah data dikumpulkan dari dunia nyata dan diproses oleh komputer, dan hasilnya diterapkan di dunia nyata. Contoh umum unit AC, secara otomatis menjaga ruangan pada suhu yang diprogram ke dalam unit. AC secara teratur mengukur suhu ruangan dan perangkat internal. Kemudian membandingkan pembacaan suhu dengan pengaturan suhu yang terdaftar, yang tergantung pada hasilnya. Apakah aliran udara diaktifkan atau dinonaktifkan secara otomatis, sehingga ruangan dapat mempertahankan suhu yang diinginkan. Lalu, hal yang membuat Society 5.0 berbeda
di mana sistem yang beroperasi di seluruh masyarakat secara terintegrasi yang memastikan kebahagiaan dan kenyamanan dalam semua aspek kehidupan, termasuk energi, transportasi, perawatan medis, belanja, pendidikan, dan rekreasi. Untuk tujuan ini, sistem harus mengumpulkan data di dunia nyata yang bervariasi dan banyak, dan kemudian harus diproses oleh sistem IT yang canggih seperti AI. Selanjutnya kita akan masuk pada data, informasi, dan pengetahuan pada Society 5.0. Secara umum, data mengacu pada fenomena berwujud dan tidak berwujud dalam ruang nyata yang direpresentasikan sebagai nilai numerik, nama atau angka biner seperti 0 atau 1, yang memberitahu kita apakah suatu hal ada atau tidak ada. Sedangkan informasi adalah data yang telah diberikan makna dengan memilih dan memprosesnya untuk tujuan tertentu atau sebagai bagian dari tindakan. Pengetahuan digambarkan sebagai pengamatan umum yang diambil dari kasus-kasus individual. Pengetahuan memungkinkan untuk menduga penyebab masalah dan membantu mendapatkan solusi untuk mengatasi faktor penyebab sebuah permasalahan. Seperti pada gambar tersebut, ada 3 elemen yang mendorong inovasi sosial, yaitu data, informasi, dan pengetahuan, serta menjelaskan bagaimana Society 5.0 membentuk knowledge intensive society. Data berguna begitu diubah menjadi informasi dan kemudian menjadi pengetahuan. Hingga saat ini, proses konversi ini didorong oleh interaksi manusia-komputer. Dalam Society 5.0, proses ini akan berjalan tanpa campur tangan manusia, atau dari ketiga elemen. Manusia hanya akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pengetahuan yang diturunkan dari AI atau hasil akhir dari proses konversi. Pengetahuan baru akan muncul ketika data dan informasi dikerahkan secara saling terhubung. Pengetahuan baru dapat memicu inovasi di industri tersier seperti jasa, tapi juga akan terjadi di industri primer dan sekunder yang lebih tradisional seperti pertanian dan manufaktur. Masyarakat berbasis data dan Society 5.0, yang artinya di mana sumber daya yang sangat besar ini menginformasikan dapat memandu pengambilan keputusan manusia yang sangat mempengaruhi perubahan dunia, di mana ini sangat mengacu pada perkembangan masyarakat dalam evolusi teknologi dan perubahan sosial. Selain itu, ada pula sasaran dan permasalahan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, yang dalam arti revolusi industri membawa perubahan besar dalam dunia kerja dan ekonomi. Sedangkan Society 5.0 ini lebih berfokus pada pemanfaatan teknologi dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sekian video penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Bye.